namaku Irfan. Usia 35. Aku anggota Kopassus aktif yang sebagian besar karierku dihabiskan dalam operasi yang tak tercatat secara resmi. Tidak banyak yang tahu keberadaanku, dan kalaupun aku mati dalam tugas, hanya akan ada satu berita singkat, gugur saat menjalankan misi. Aku bukan pahlawan. Aku hanya prajurit. Tapi kali ini, perintah yang datang tak biasa. Bukan operasi tempur, bukan pembebasan sandera seperti biasanya. Ini investigasi diam-diam, penyamaran penuh, lintas negara, tanpa jejak militer sedikit pun. Target, jaringan penipuan dan perdagangan manusia yang mengakar kuat di Kamboja. Ratusan warga Indonesia sudah menjadi korban, terutama generasi muda. Mereka tergiur tawaran kerja bergaji 50 juta per bulan. Saat tiba di sana, semua berubah jadi mimpi buruk. Mereka dipaksa bekerja, disiksa, bahkan dijual lagi ke negara lain. Negara tak bisa bertindak terang-terangan. Aku dikirim sendiri. Misinya satu, masuk ke lingkaran terdalam dan hidupkan jalur pengungkapan dari dalam. Dengan identitas baru, dan nyawa sebagai taruhannya, aku berangkat. Perintah itu datang tiba-tiba. Tengah malam, lewat sambungan terenkripsi dari markas. Aku hanya diberi 2 jam untuk bersiap, tanpa tahu berapa lama aku akan hilang dari radar. Semua peralatan militer kutinggalkan. Aku hanya membawa 1 tas ransel berisi pakaian lusuh, selembar paspor atas nama Bun Toyun, seorang petani asal Provinsi Kampot, Kamboja Selatan, dan 1 ponsel yang hanya bisa menerima pesan masuk dari pusat. Identitasku dihapus dari sistem. Aku bukan Irfan. Aku bukan tentara. Aku hanya seorang pria biasa yang hidup dari ladang, mengurus padi, dan mencoba bertahan dari kerasnya hidup. Perjalanan menuju Kamboja kulakukan melalui jalur darat dari Thailand. Di sepanjang perjalanan, aku tak boleh menunjukkan sedikit pun bahasa tubuh militer. Tidak ada gaya berdiri tegak. Tidak ada sorot mata tajam. Aku belajar menjadi biasa. Di Chiang Rai, aku bertemu dengan salah satu agen penghubung. Namanya tidak pernah disebut. Dia hanya menyodorkan selembar peta jalur lintas perbatasan dan seikat uang lokal. Kami tidak banyak bicara. Di dunia ini, semakin sedikit kata, semakin aman. 3 hari perjalanan dengan kendaraan umum, jalan kaki, dan menyelinap lewat jalur pedalaman. Aku tidur di terminal, makan dari warung jalanan, dan buang semua rasa nyaman yang tersisa. Begitu sampai di perbatasan, aku disambut pos penjagaan kecil dengan petugas yang setengah mabuk. Tidak ada pencocokan biometrik. Mereka hanya menatap pasporku sambil mengunyah tembakau. Setelah 1 jam menunggu, aku lolos. Aku resmi masuk ke Kamboja sebagai Bun Toyun. Desa tempatku menyamar bernama Prei Krasa. Sebuah wilayah agraris yang sunyi, 2 jam dari kota terdekat. Rumah panggung dari kayu tua, jalan tanah, dan sawah yang membentang luas sejauh mata memandang. Tidak ada yang istimewa, tapi justru itu yang membuatnya ideal. Di tempat seperti ini, orang luar bisa bersembunyi dengan baik, atau menghilang tanpa jejak. Aku menyewa rumah kecil di pinggir ladang. 1 kamar, dapur terbuka, dan toilet di luar. Aku memperkenalkan diri sebagai petani pindahan dari utara yang mencari penghidupan baru setelah gagal panen 2 tahun berturut-turut. Pekerjaanku sehari-hari adalah ikut warga menanam padi, membersihkan lumpur, dan menyabit ilalang. Hari-hari itu berjalan lambat. Tapi setiap detiknya adalah proses pengamatan. Aku mencatat siapa bicara dengan siapa, siapa sering keluar malam, siapa yang jarang bicara tapi banyak tahu. Satu hal yang segera kutangkap, orang-orang di sini tidak banyak bertanya. Mereka seperti sudah terbiasa dengan kehadiran orang baru. Tapi di balik wajah datar mereka, aku bisa merasakan kehati-hatian yang tebal. Seolah semua sedang menunggu sesuatu, atau menyembunyikan sesuatu. Di warung kopi kecil dekat lapangan, aku mulai mengikat percakapan ringan. Tentang harga pupuk. Tentang musim hujan. Tapi setiap kali aku arahkan ke soal orang luar yang datang untuk kerja, suasana langsung berubah dingin. Seperti ada yang tidak boleh dibahas. Beberapa warga pernah menyebut soal orang-orang kota yang kadang datang dengan mobil hitam, tapi tak pernah berhenti lama. Aku hanya mengangguk. Tak boleh terlalu tertarik. Malam keempat,
Aku duduk di depan rumah saat mendengar suara kendaraan dari kejauhan. Mobil van. Tidak ada plat nomor. Dari balik tirai, aku melihat dua pria asing turun dan berbicara dengan seorang warga setempat. Tak lama, mereka masuk ke rumah itu. 15 menit kemudian, lampu dipadamkan. Aku mencatat waktu, mencatat wajah. Ladang ini lebih dari sekadar tempat menanam padi. Dan aku tahu, semakin dalam aku masuk, semakin besar risikonya untuk tidak kembali. Pagi itu langit mendung. Angin dari arah barat membawa bau lumpur basah dan asap pembakaran sekam. Tapi pikiranku tidak ada di ladang. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Mobil van malam tadi masih membekas di kepala. Aku kembali ke ladang bersama warga lain, pura-pura sibuk menyiangi rumput, tapi fokusku ada di satu rumah, rumah milik Salun, pria yang dikunjungi dua orang misterius semalam. Salun pria 40-an, pendiam. Tinggal bersama adik perempuannya. Tidak pernah ikut kegiatan warga. Tapi sejak 2 minggu aku tinggal di sini, dia mulai sering keluar malam. Tidak ada yang peduli, karena warga di sini tahu kapan harus diam. Hari itu aku mengatur supaya bisa bekerja lebih dekat ke rumah Salun. Sekitar pukul 11 siang, aku pura-pura pamit buang air. Sambil berjalan menyusuri semak dekat pagar rumahnya, aku lihat pintu belakang sedikit terbuka. Tidak ada suara dari dalam. Aku ambil risiko. Masuk diam-diam. Di dalam, rumah itu sunyi. Ruang utama kosong, tapi aku melihat seikat kabel LAN menggantung dari langit-langit, mengarah ke lantai atas. Aneh, di desa seperti ini, siapa yang pakai jaringan internet kabel? Aku naik pelan ke lantai 2, jantung berdegup kencang. Aku tidak tahu apakah Salun sedang di dalam atau keluar. Langkahku perlahan, satu persatu anak tangga kuinjak tanpa suara. Saat tiba di atas, mataku membeku. Sebuah ruangan sempit, dipenuhi monitor kecil, alat router, dan laptop yang masih menyala. Di layar, terlihat puluhan halaman situs asing. Beberapa adalah dashboard kampanye iklan pekerjaan, tertulis dalam bahasa Indonesia. Lowongan kerja operator IT, gaji 50 juta per bulan, tanpa pengalaman, langsung kerja. Aku menahan napas. Inilah awalnya. Aku cepat menyalakan kamera dari ponsel penyamarku, merekam dalam diam. Aku harus keluar sebelum Salun kembali. Tapi saat aku membalikkan badan untuk turun, aku mendengar suara dari luar. Langkah kaki. Suara pintu depan terbuka. Sial. Aku mencari tempat bersembunyi. Di belakang lemari, sempit, tapi cukup untuk menyelipkan badan. Nafasku kutahan. Jantungku menghantam dinding dada. Salun masuk ke atas. Dia tidak sendirian. Ada suara lain. Pria, berbicara dalam bahasa Mandarin cepat. Mereka berdiri tepat di ruangan tempatku sembunyi. Salun menyalakan laptop, menunjuk ke layar. Pria itu mengangguk, lalu memberikan satu amplop besar. Uang. Besok malam kamu kirim 6 orang baru dari Poipet. Jangan sampai bocor, kata si pria. Kalau gagal lagi, kamu yang kami kirim ke tambang Laos. Nada itu bukan main-main. Suara kaki mulai menjam. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tetap di sini. Detik ini, posisiku sudah tidak aman. Entah bagaimana, aku harus keluar tanpa diketahui. Saat suara mobil menjauh, aku tunggu 10 menit. Baru keluar. Turun secepat mungkin, menyusup lewat pintu belakang. Di luar, sinar matahari menyilaukan mata. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu, aku sudah menggenggam satu kunci penting. Malam harinya, saat desa mulai gelap dan semua warga kembali ke rumah, aku duduk sendiri di belakang rumah. Kupelototi layar ponsel. File rekaman aman. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk dari markas, hanya satu kalimat. Jangan kirim data. Ada kebocoran internal. Bertahan. Tanganku membeku. Kalau markas saja tidak bisa dipercaya, aku sendirian sekarang. Dan di tempat seperti ini, sendirian berarti satu langkah dari mati. Malam itu aku tidak tidur. Pesan dari markas terus terputar di kepalaku. Ada kebocoran internal. Itu kalimat yang tidak pernah ingin kudengar dalam misi seperti ini. Artinya, seseorang di dalam sistem kita terlibat, dan aku bisa jadi target berikutnya.
Aku mematikan semua sambungan sinyal dari ponsel penyamarku. Tidak ada komunikasi, tidak ada koordinat yang bisa dilacak. Hanya mengandalkan insting dan catatan fisik. Risiko meningkat 2 kali lipat, tapi tidak ada pilihan lain. Keesokan paginya aku kembali ke ladang seperti biasa. Tapi fokusku berubah. Aku mulai mencatat gerak-gerik orang-orang yang pernah kulihat bersama Salun. 3 nama mencuat: Bobha, petani perempuan yang sering ke pasar sendirian tapi selalu pulang membawa barang-barang mahal. Fom, pria tua yang mengurus pengairan sawah tapi tiap malam menghilang. Dan satu lagi, San, pemuda 20-an yang bekerja di tambak tapi selalu membawa laptop ke ladang. Aku awasi mereka satu persatu, menyimpan jarak. Aku tidak tahu siapa di antara mereka yang terlibat langsung, tapi jaringan ini jelas bukan kerja satu orang. 2 hari berikutnya aku coba dekati Bobha. Kubuat alasan mau belajar menanam cabai, ikut dia ke ladangnya yang berada agak jauh dari desa. Di sana aku melihat sendiri, ladangnya hanya separuh digunakan. Sisanya jadi gudang tertutup dengan pintu besi. Saat aku tanya, dia hanya bilang, tempat simpan pupuk. Tapi aku tahu bedanya pintu gudang dan pintu untuk menyembunyikan sesuatu. Aku tunggu malam. Jam 1 dini hari, aku menyusup ke ladang itu. Angin kering menggigit kulit, dan setiap suara jangkrik terdengar seperti sirene. Aku dekati gudang, periksa sekeliling. Aman. Gembok kupotong pakai pemotong mini dari ikat pinggangku. Saat pintu terbuka, bau menyengat keluar, bukan pupuk, tapi bahan kimia. Di dalam, aku temukan drum besar, kabel listrik, dan dus-dus perangkat komunikasi. Sial. Ini bukan sekadar penyimpanan, ini bagian dari proses perekrutan dan pemantauan digital. Mereka bukan cuma menipu orang, mereka mencuci data dan membuat identitas baru untuk korbannya. Tapi saat aku akan merekam, suara langkah mendekat. Cepat. Aku matikan senter, masuk ke dalam, sembunyi di balik drum. Pintu terbuka. Cahaya senter masuk. Siapa di sana? Suara laki-laki, berat, dan tidak asing. Itu suara San. Aku tahan napas. Dia masuk pelan, menyisir ruangan dengan senter. Tanganku menggenggam pisau lipat di saku kanan. Kalau dia lebih dekat lagi, aku tidak punya pilihan. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain dari radio genggamnya. San, kamu di mana? Target kabur dari perbatasan utara. Kita harus gerak sekarang. San berhenti, menggeram, lalu mematikan senter. Besok malam kita rapikan semua. Tempat ini sudah tidak aman. Dia keluar. Aku menunggu 5 menit. Baru berani keluar dari persembunyian. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku tahu satu hal pasti, mereka sudah tahu ada yang mengendus aktivitas mereka. Aku bukan pemburu lagi. Aku buruan sekarang. Keesokan harinya aku temui Salun di pasar. Pura-pura biasa. Tapi dia menatapku lebih lama dari biasanya. Tak ada senyum, hanya mata curiga. Aku balas tatapan itu dengan wajah kosong. Tengah hari, aku kembali ke pondok. Tapi ada yang aneh. Sepatu Jeremy di depan pintu berpindah tempat. Aku masuk perlahan. Semua terlihat normal. Tapi saat aku buka lemari pakaianku, semua pakaian sudah diacak. Seseorang mencariku, atau sesuatu. Di bawah tumpukan baju, aku temukan secarik kertas dilipat kecil. Kami tahu siapa kamu. Keluar dari desa ini malam ini, atau kamu tidak keluar sama sekali. Kertas ancaman itu masih kugenggam erat. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang kutahan. Ancaman ini tidak sembarangan, mereka tahu persis siapa aku, tapi memilih memberi peringatan dulu. Itu berarti mereka belum yakin berapa banyak informasi yang sudah kukumpulkan. Mereka ingin menakutiku, atau mengarahkan aku ke jebakan. Aku tidak bisa panik. Aku keluar dari pondok, tetap berperilaku seperti biasa. Kutarik air dari sumur, kusapu halaman, bahkan ikut membantu tetangga memperbaiki pagar. Tapi di dalam kepalaku, strategi terus berputar. Sore itu, aku menulis laporan tangan, ringkas, lalu menyelipkannya di bawah lapisan bambu dalam lumbung padi. Sandi darurat kami sudah lama ditentukan. Kalau aku gagal keluar, unit pembantu akan mengekstraksi dokumen itu saat waktu yang ditentukan.
Aku tidak berencana kabur malam ini. Justru malam ini aku akan masuk lebih dalam. Pukul 10 malam, aku menyusup keluar lewat jalur belakang ladang, mengarah ke perbukitan tempat San dan kelompoknya kadang terlihat menghilang. Berdasarkan pengamatan beberapa malam terakhir, mereka rutin bergerak ke arah timur laut, masuk ke hutan lebat. Aku ikuti jejak ban bekas yang samar tertinggal di tanah basah. Setelah hampir 2 kilometer menyusuri jalur kecil berbatu, aku melihat cahaya dari kejauhan. Bukan dari rumah penduduk, tapi dari barak semi permanen. Aku mendekat perlahan, merayap di bawah semak. Di balik dinding kayu yang terbuka sebagian, aku melihat puluhan orang duduk diam dalam satu ruangan besar. Wajah mereka letih, kotor, sebagian menangis. Anak-anak muda. Sebagian besar perempuan. WNI. Jantungku berdetak cepat. Ini bukan dugaan lagi. Ini markas transit mereka. Para korban dibawa ke sini sebelum disebar ke kota-kota atau perbatasan. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari belakang. 2 kendaraan 4WD masuk dengan cepat. Dari dalam turun 4 orang. Salah satunya mengenakan setelan rapi dan berlogat Indonesia jelas. Tapi dia bukan korban. Semua berkas sudah lengkap, kirim ke Bangkok malam ini, katanya. Besok pagi, sisanya ke Siem Reap. Kita butuh ruang untuk batch baru minggu depan. Kepalaku panas. Orang Indonesia sendiri yang jadi penghubung. Dalangnya bukan cuma jaringan lokal, ini sindikat multinasional dengan orang kita sendiri di dalamnya. Aku rekam semua dari balik pohon, tapi belum sempat mengantongi ponsel. Seekor anjing menggonggong dari arah lain. Suara keras, penuh amarah. Lalu terdengar teriakan, ada orang di luar. Periksa perimeter. Sial. Aku lari ke arah sebaliknya, menyelinap di antara semak dan pohon kecil. Langkah-langkah kaki menyusul. Teriakan dan cahaya senter mulai mengarah ke tempatku terakhir terlihat. Nafasku berat. Terengah. Aku ambil arah sungai kecil, lalu menyelam masuk sampai leher. Dingin menggigit tubuh, tapi jejakku akan hilang di air. 3 orang muncul di tepian atas. Salah satu dari mereka menembakkan peluru ke arah air. Aku menahan nafas. Tidak bergerak. Peluru kedua meleset beberapa meter di kiriku. Lalu terdengar suara dari radio mereka. Tidak usah cari, dia tidak bisa lari jauh. Kita tahu siapa dia. Dia akan kembali. Mereka mundur. Tapi kalimat terakhir itu lebih menakutkan dari peluru. Mereka tahu aku akan kembali. Malam itu aku bertahan di hutan, tanpa lampu, tanpa suara. Basah kuyup, kedinginan, tapi pikiranku jelas. Misi ini tidak bisa dihentikan sekarang. Aku sudah terlalu dalam. Terlalu banyak nyawa bergantung pada apa yang ku tahu. Dan mulai besok, aku tidak hanya akan mengintai. Aku akan memancing. Pagi itu, aku kembali ke desa saat matahari baru terbit. Tubuhku lelah, kaki luka akibat menabrak akar dan batu saat pelarian semalam. Tapi wajahku tetap tenang. Tidak boleh ada yang tahu bahwa semalam aku hampir mati di tepi sungai. Salun menatapku lama saat aku lewat di depan warungnya. Dia tidak bilang apa-apa, hanya menghembuskan asap rokok sambil menggeleng pelan. Aku tidak yakin apakah itu tanda bahwa dia tahu, atau sekadar gaya orang tua yang sudah pasrah dengan hidupnya. Sore harinya, aku dapat kabar dari bocah kecil pembantu di pasar, ada orang mencariku. 2 pria asing yang tidak dikenal warga, menyebut nama samaranku dan bertanya kemana aku pergi kemarin. Itu cukup untuk memastikan satu hal, waktuku di sini sudah habis. Aku tidak bisa lagi hanya mengumpulkan bukti. Aku harus langsung ke jantungnya. Malam itu, aku kembali ke jalur yang sama di perbukitan. Tapi kali ini aku membawa satu barang tambahan, pemancar sinyal mini, perangkat darurat yang bisa memancarkan lokasi dalam radius terbatas untuk 3 menit penuh. Aku tempelkan perangkat itu di bawah salah satu drum kimia di gudang dekat ladang Bobha. Targetku bukan gudang itu, tapi supaya satuan pembantu nanti bisa menggeledah semua lokasi secara sistematis. Tapi target utama tetap markas utama, barak transit yang kulihat 2 malam sebelumnya. Aku masuk lewat jalur air kecil yang kutemukan. Lurus, sempit, tapi cukup untuk tubuhku menyelinap. Di ujungnya, lubang pembuangan dari barak mengarah keluar pagar kayu. Dengan sedikit paksa,
Aku dorong kisi-kisi penutupnya dan masuk ke dalam. Suasana di dalam sunyi. Korban sudah tidak ada di ruang transit. Barak utama kosong. Tapi di ruangan samping, terdengar suara-suara, orang berbicara dalam bahasa Indonesia dan Khmer, mencocokkan dokumen, tertawa kecil, lalu bunyi cetak dari printer portable. Aku mendekat diam-diam ke jendela kecil yang sedikit terbuka. Di dalam, aku melihatnya jelas. Pria yang semalam mengenakan setelan. Kali ini dia hanya pakai kaos, tapi wajahnya jelas. Dan satu hal lagi yang membuat dadaku panas, di mejanya, ada paspor-paspor Indonesia. Nama-nama orang muda, perempuan, usia belasan hingga awal 20-an. Dijual seperti barang. Aku rekam semua dengan kamera kancing. Lalu menyelinap masuk ke gudang di belakang barak. Di sana, kulihat barang-barang korban, koper, ransel, beberapa boneka kecil, bahkan Al-Quran lusuh di antara tumpukan pakaian. Genggamanku mengepal sendiri. Tapi tiba-tiba suara kaki terdengar dari balik pintu belakang. Aku tak sempat kabur. Hanya bisa bersembunyi di balik lemari tua. Pintu terbuka. Langkah masuk. Seseorang menyalakan lampu. Lalu, suara perempuan. Mas Irfan. Jantungku berhenti sepersekian detik. Itu suara yang tidak asing. Aku keluar perlahan dari persembunyian. Di depanku berdiri seorang perempuan muda, berjilbab, mengenakan jaket longgar. Matanya merah, tapi dia tersenyum. Aku Desi, dari Malang. Kami tahu Mas Irfan bukan orang sini. Kami lihat dari cara Mas Irfan bertanya, cara Mas Irfan jalan. Kami tahu Mas tentara. Dia menunduk, menangis pelan. Aku pura-pura kerja untuk mereka, tapi aku cuma cari jalan keluar. Aku dan beberapa orang sembunyi di bawah ruang penyimpanan. Aku belum bisa bicara. Terlalu banyak yang mendadak masuk ke kepalaku. Desi mendekat, menyerahkan secarik kertas. Ini, daftar nama-nama korban yang belum sempat dikirim keluar. Termasuk adik saya. Lalu dia berkata dengan suara pelan tapi tegas, tolong bawa kami keluar malam ini. Kalau tidak, mereka akan bawa kami ke Thailand besok pagi. Suara derap kaki terdengar di luar. Seseorang mendekat. Aku pandang Desi cepat. Kamu bisa sembunyi lagi? Dia angguk, lalu lari ke bawah lantai kayu, mengangkat papan rahasia dan masuk. Seketika pintu dibuka dari luar. 2 orang bersenjata masuk. Salah satunya menyorotkan senter. Aku berdiri diam di tengah gudang, tersenyum kecil. Ngapain kamu di sini? Tanya mereka dengan curiga. Aku angkat karung berisi pakaian. Bos tadi suruh cek dan sortir lagi. Katanya ada koper yang belum dikirim. Mereka saling pandang, lalu mengangguk malas dan keluar lagi. Saat pintu menutup, aku tahu, malam ini adalah batasnya. Kalau aku gagal mengeluarkan mereka, semuanya habis. Dan kalau aku berhasil, mereka tidak akan tinggal diam. Malam mulai turun cepat di perbukitan Kamboja. Hujan rintik-rintik turun tanpa suara, menyamarkan langkah kaki dan denyut panik di dadaku. Di bawah ruang penyimpanan tempat Desi bersembunyi, terdapat sebuah lorong kecil menuju tempat pelarian darurat yang pernah disebutkan oleh Bob H secara tidak sengaja saat dia mengoceh tentang jalan belakang saat mabuk. Aku kembali ke tempat itu sejam kemudian dengan membawa 2 ransel penuh makanan kering, korek api, dan 1 peta. Desi sudah menunggu. Di belakangnya, 5 orang korban lain. 2 laki-laki, 3 perempuan. Wajah mereka pucat, mata mereka merah. Tapi tak ada satupun yang menangis. Mereka tahu, malam ini cuma ada 2 pilihan, kabur, atau hilang selamanya. Dengar baik-baik, bisikku. Kita akan jalan kaki sejauh 8 km ke arah utara. Ada ladang jagung luas, lalu kita tembus ke pemukiman. Sinyal darurat sudah kupancarkan. Tim pembantu akan menyusul di titik koordinat yang kutentukan. Mereka angguk tanpa tanya. Tak ada waktu untuk keraguan. Kami keluar lewat lorong sempit yang lembab dan penuh bau lumpur basi. Salah satu korban hampir muntah tapi kutahan mulutnya. Sekali ada suara, penjaga akan curiga. Perjalanan melalui ladang penuh duri dan semak berduri. Hujan membuat tanah licin. Seorang gadis terpeleset dan kakinya terkilir. Aku gendong dia di punggung. Sementara yang lain menjaga jarak.
Tiba-tiba, suara motor terdengar dari arah barat. Lalu suara anjing. Mereka tahu. Mereka sadar kami kabur. Lari, teriakku pelan tapi tajam. Kami berlari tanpa arah jelas. Langit hanya menyisakan remang samar. Di tengah pekat, salah satu pemuda tersandung kawat duri dan menjerit. Aku hentikan dia dengan kain, lalu lanjutkan jalan. Tak sampai 10 menit, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Bukan tembakan peringatan. Itu perburuan. Jantungku berdegup kencang. Tapi bukan karena takut. Ini murni adrenalin. Naluri bertahan hidup. Kami tembus ke sebuah parit besar di tengah ladang. Aku turunkan mereka satu persatu, sembunyikan di balik gulma. Lalu aku naik ke tepi untuk memastikan situasi. Dari kejauhan, dua pria bersenjata mulai mendekat. Aku bisa melihat lampu senter mereka, dan siluet senapan laras panjang. Aku ambil dua batu besar, lempar jauh ke sisi kanan. Satu batu kena kawat pagar, berbunyi nyaring. Mereka langsung lari ke arah sana. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Kami lanjut merayap di dalam parit hingga mencapai gubuk kosong yang pernah kulihat dari hasil survei seminggu lalu. Gubuk itu adalah titik temu terakhir. Di sana, aku pasang senter sinyal, lampu kecil berwarna biru yang hanya akan bisa dilihat lewat lensa khusus oleh pasukan khusus. Waktu terasa lambat. Langit mulai menguning, fajar menjelang. Desi menggenggam tanganku erat. Kalau kita nggak selamat, tolong sampaikan ke keluarga kami. Aku hanya menatap matanya. Kita semua akan pulang. Tidak ada yang tertinggal. Tiba-tiba, suara helikopter terdengar dari arah barat. Bersamaan dengan itu, sorot lampu dari sisi timur membelah ladang. Mereka datang. Tapi begitu juga musuh. 3 motor trail muncul dari sisi belakang gubuk. Tembakan membabi buta mengarah ke dinding bambu. Aku suruh semuanya tiarap. Aku sendiri naik ke sisi atap, membalas tembakan dengan pistol cadangan yang kugunakan hanya saat benar-benar terdesak. Satu peluru mengenai pundakku. Sakitnya tajam dan panas. Tapi aku tidak boleh jatuh. Satu orang saja tertangkap, maka semua ini sia-sia. Pasukan bantuan muncul dari sisi barat. Ledakan kecil dari granat kejut menghentikan pengejar. Mereka kocar-kacir. 2 orang berhasil ditangkap hidup-hidup. Sisanya kabur ke arah hutan. Kami semua diangkat ke helikopter dalam keadaan luka dan lelah. Tapi semuanya hidup. Termasuk Desi, dan adiknya yang ternyata sudah lebih dulu kabur dan bersembunyi di desa lain. Aku duduk di ruang penyelidikan, memandangi berkas besar berisi nama-nama. Penyelidikan menunjukkan sindikat ini terhubung dengan jaringan lintas negara. Mereka punya kaki di Indonesia, Kamboja, dan bahkan Timur Tengah. Beberapa pelaku sudah tertangkap, tapi banyak juga yang masih buron. Desi sekarang tinggal di rumah aman. Dia menjadi saksi kunci, sekaligus penyambung pesan bagi para korban yang belum ditemukan. Aku masih aktif, tapi wajahku kini lebih mudah dikenali, jadi penyamaran jadi lebih sulit. Tapi satu hal pasti, selama masih ada satu orang Indonesia yang diperdaya dan dijual seperti barang, tugasku belum selesai.